Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rozi Riza Julianti, calon guru penggerak angkatan 7. Saya didampingi oleh Ibu Fasilitator, Ibu Nelwati SPD MPD, dan pengajar praktek Pak Donizar SSI. Keterkaitannya antar materi, modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhirnya adalah dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, membahas tentang pemikiran adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Dalam modul ini membahas tentang nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan juga membahas tentang peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut merupakan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru. Sini juga mau dibahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembuatan kepercayaan diri.
Berikutnya tentang posisi kontrol restitusi yang terdiri dari pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seharusnya seorang guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Motivasi perilaku manusia, yaitu terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini juga membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, berisi pernyataan universal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitannya antara budaya positif di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat anak. Sedangkan yang kedua, nilai peran guru penggerak. Budaya positif dengan terwujudnya jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, berkolaborasi dengan adanya keyakinan yang disepakati dan dijalankan bersama. Terhadap visi guru penggerak, yaitu keterkaitannya terhadap budaya positif untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang mencontek saat ujian dan terlambat pergi ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah.
Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dilayani. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pemahaman Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, karena saya adalah guru BK yang terbiasa menangani masalah siswa dengan menggunakan teori-teori BK. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, saya melaksanakan ketiga tahapan mulai dari menstabilkan identitas seperti memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakan yang salah, seperti memberikan pertanyaan, coba kamu ceritakan apa yang melatar belakangi kamu berbuat seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, dengan menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi yang baik terhadap semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah. Melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.